Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Sumantri dari Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2020143590. Dosen pengampu ialah Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas kepramukaan yang berjudul Kiasan Dasar, Sistem dan Metode. Materi pertama ialah kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka. Kesukarelaan adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Tujuan kesukarelaan ialah agar pendidikan pramuka itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya ialah janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral. Yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka di kala peresmian menjadi anggota maupun pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani. Anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Materi selanjutnya ialah sistem beregu. Sistem regu ialah salah satu prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan mudah dengan adanya sistem regu ini. Karena itu perlu kita telah laksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam setiap regu ialah kelompok kecil yang beranggotakan atas 5 hingga 10 orang. Manfaat sistem regu yaitu 1. Memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. 2. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. 3. Memberikan kesempatan pada akseptor didik untuk berlatih hidup bermasyarakat, gotong royong, kerjasama dan tanggung rasa. Kerjasama dan pembentukan regu. 1. Regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, sangga penegak dalam satuan di gugus depan. 2. Regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan atau untuk melakukan kiprah tertentu. Materi selanjutnya ialah tanda kecakapan. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seseorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Materi selanjutnya ialah permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia, akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai menyebutkan pesannya, semua akseptor harus menyebutkan kembali pesan apa yang telah disampaikan oleh pembina tadi. Materi selanjutnya kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmani, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan dan lain-lain, dan tujuan rohani untuk perkembangan jiwa, watak dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan memecahkan masalah dan aktif mengembangkan jiwanya. Materi selanjutnya ialah keprasajaan hidup. Keprasajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan. Maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama, susah bersama, senang bersama, menggunakan apa yang ada dengan wajar, hidup sederhana di alam terbuka, membina kerukunan dan hidup dengan gotong royong, serta latihan hidup sederhana dan perkemahan. Perkembangan rasa, karsa dan karya. 1. Rasa, perasaan. 2. Karsa, niat atau kemauan. 3. Karya, perbuatan yang membuahkan hasil. Sekian materi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.